Fakwa Oke, lanjut. Wa syurutus sholati khamsatun ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Syarat sholat itu ada 5. Yang pertama itu adalah suci dari hadas kecil dan junub. Dari hadas kecil, monggo. Dari hadas kecil dan hadas besar. Oke, sebelum ke sana itu akan membahas tentang definisi dari sesuci terlebih dahulu. Toharoh. Jadi sesuci atau toharoh itu apa sih? Nah, kalau versi di sini raf'ul man'i al mutarattabi alal hadasi awin najisi, menghilangkan penghalang yang menjadi efek daripada hadas atau najis. Baik, lanjutkan. Menghilangkan penghalang yang menjadi efek dari hadas atau najis. Oke. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masuk pada bab. Jadi urutannya itu rada beda dengan kitab-kitab yang lain ya. Kalau di kitab lain itu langsung babut toharoh atau kitabut toharoh ya. Kalau di mana, di sini di Fathul Mu'in itu pembukaannya sholat. Nah, ketika sudah membahas tentang sholat, kemudian hukumnya, kemudian membicarakan tentang definisi, terus pemberlakuan sholat itu kepada siapa, hukum qadha, dan seterusnya. Baru beliau itu membahas tentang syarat-syarat sholat, yang di mana syarat-syarat sholat itu yang diantaranya adalah wudhu, ya kan? Oke, sebelum ke sana, apa sih syarat? Kan ada syarat, kemudian ada nanti ya. Ada syarat, ada rukun. Nah, ada syarat, ada rukun. Jadi kalau syarat itu apa? Mayatawaqqafu alaihi sihhatus shalah, sesuatu di mana salat itu sah atau tidaknya itu tergantung pada itu. Nah, pada sesuatu tersebut. Ya, artinya salat itu tidak akan sah kecuali dengan adanya syarat. Ya, walaysa minha, dan di mana syarat itu bukan termasuk bagian dari sholat. Contoh, sholat itu salah satu syarat dari sholat itu badannya suci, kan? Bajunya suci, dan tempat sholatnya suci. Kesucian tempat, badan, dan baju itu nggak ada di dalam sholat, itu nggak ada dalam rukun-rukunnya sholat. Ya, itu kan? Nah, sehingga apa? Sehingga oleh karena syarat ini biasanya posisinya itu lebih dahulu daripada rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Nah, sehingga lebih didahulukan daripada rukun. Ya, seperti wudhu lah. Wudhu itu punya rukun wudhu ya. Rukunnya wudhu. Nah, itu wudhu itu juga ada syarat. Apa syaratnya? Cai. Air itu ada nggak di dalam wudhu? Ya Allah. Air itu nggak ada di dalam rukun wudhu. Ya. Nah, sehingga di dalam rukun wudhu itu ya hanya ada pembasuhan muka, pembasuhan tangan, pembasuhan kaki, mengusap sebagian kepala. Itu yang fardu. Sementara cai ya. Cuman memang wudhu tanpa air mual sah. Begitu juga tadi sholat tanpa suci badan dari hadas, dari najis, baju dan tempat. Ketika itu nggak ada, sholatnya nggak sah. Nah, begitu juga dengan air tadi dalam wudhu ya. Sehingga syarat itu lebih didahulukan daripada wudhu. Jadi setiap yang mau ayah disalahkan mau syarat. Oke, maaf Fadil Masrud gitu tuh, gitu ya. Poho eta.
Ini kita ya. Sepuh gitu modelnya. Oke. Oke, lanjut. Asyartu. Jadi mana tadi wa quddimatis syurutu 'alal arkan li'annaha aula bitaqdim idhi syartu ma yajibu taqaddumuhu 'ala sholati wastimraruhu fiha, karena yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang wajib didahulukan atas sholat dan sesuatu yang dia itu harus kontinu di dalam sholat. Nah makanya ketika kita sholat di tengah sholat hitut atau batal. Kenapa? Karena syarat dari sholat itu nggak terpenuhi, meskipun di tengah-tengah gitu kan. Kayak di kaidah fikih sama. Ya kerja mas sokwo hotel. Oke lanjut. Syurutus sholati khamsatun ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Syarat sholat itu ada 5. Yang pertama itu adalah suci dari hadas dari hadas kecil dan junub. Dari hadas kecil monggo. Dari hadas kecil dan hadas besar. Oke, sebelum ke sana itu akan membahas tentang definisi dari sesuci terlebih dahulu. Toharo. Jadi sesuci atau toharo itu apa sih? Nah, kalau versi di sini raf'ul man'i al mutarattabi alal hadasi awin najisi. Menghilangkan penghalang yang menjadi efek daripada hadas atau najis. Baik, lanjut kan? Menghilangkan penghalang yang menjadi efek dari hadas atau najis. Oke, yang namanya hadas besar misalkan atau hadas kecil. Hadas kecil itu melarang seseorang untuk melaksanakan sholat. Ini kan? Melarang seseorang untuk melaksanakan sholat. Hadas kecil. Hadas besar misalkan itu melarang seseorang untuk sarua si sholat neta membaca Al-Quran. Maka menghilangkan dua sebab itu adalah dengan bersuci. Jadi sebab atau menghilangkan keharaman membaca Quran lantaran ada junub, nah itu namanya suci. Lanjut nih. yang dari syarat. Liar ya. Nah. Atau najis, ketika seseorang itu memiliki najis maka dia nggak boleh sholat, ya kan? Maka menghilangkan keharaman sholat lantaran ada najis itu namanya suci. Makanya kalau versinya Imam Nawawi itu lebih gampang. Apa? Raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Nah, langsung menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Ya, hadas kecil pakai wudhu, hadas besar pakai mandi. Au izalatun najis atau menghilangkan najis, baik najis mughaladah, mukhafafah, mutawassithah. Mughaladah harus 7, mukhafafah, mutawassithah itu harus 1 kalau hilang semua sifat-sifatnya. Nah kalau yang mukhafafah itu dihilangkan ain najisnya, setelah itu baru dicipratkan juga sah. Nah, dikepret, dicipratin lah. Nah, najis, ya, au izalatin najis, au fi makna huma, atau dalam makna raf'il hadas, au izalatin najis. Contohnya seperti apa? Au fi makna raf'il hadas, ketika anggota badan itu ada najisnya. Kemudian yang menghilangkan itu kan ketika sudah bersih ya, dan itu wajib. Nah ketika sudah bersih semua sifat-sifat dari najis itu hilang, kemudian dibilas lagi kedua, ketiga kalinya misalkan, padahal sudah suci. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai makna izalatin najis. Kalau yang makna raf'il hadas itu basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga. Au fi maknahuma au ala suratihima, atau mirip dengan gambaran dari raf'ul hadas izalatun najis. Seperti apa? Tayamum. Kalau tayamum itu sebenarnya nggak ngilangin najis, tapi apa? Tapi hanya istibahah, minta supaya dibolehkan. Misalnya kita berada di padang pasir, cai.
ya kan? Terus gimana? Adanya ge pasir jing. Aya cai tapi jeung nginum. Ya kan? Akhirnya apa? Ya otomatis kita di situ boleh diperbolehkan untuk tayamum. Tapi niat tayamum bukan untuk menghilangkan hadas, tapi apa? Untuk diperbolehkan sholat. Ya kan? Untuk diperbolehkan megang Quran. Untuk diperbolehkan apalagi tuh? Sholat nanti tawaf nih mana nanti di Mekah ya, di padang pasir. Segitu ya. Nah, itu sehingga itu lebih simpel daripada yang ini nih. Lanjut fal ula at-taharatu anil hadas al-wudu. Yang pertama mana tadi? Syurutus taharatun an hadatsin wa janabatin. Fal ula at-taharatu anil hadas. Oh, yang pertama. Taharatun anil hadas, nanti baru yang kedua taharatun anil janabah. Berarti hadas yang kecil dulu. At-taharatu anil hadas itu al-wudu. Pertama wudu. Wudu secara dari sisi maknanya dulu secara bahasa. Oh, langsung saya adeng. Bahwa bidhamil waw, wudu itu bisa dibaca 3. Wudu, ada 2. Ada wadu dan wudu. Ya. Kalau wudu itu adalah isti'malul ma' fi a'dha' makhsusah, menggunakan air di dalam anggota-anggota yang khusus, muftatahan bin niyah. Dibuka dengan niat. Ya wudu teh berarti nawaitul wudu li rafil hadati lillahi ta'ala. Plek gitu. Kalau dibaca fathah wa bi fathiha, kalau dibaca fathah itu artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Berarti wadu itu berarti air, cai. Yes. Cai nu dipakai wudu. Dan kapan wudu itu disyariatkan? Di dalam agama Islam ya semenjak diwajibkannya sholat. Kan kamari teh sholat eta iraha diwajibkeunana eta tahun berapa? 10 Hijriah. 10 Hijriah, 10 setelah kenabian ya. 10 setelah kenabian. Santan hijrah eta 27 Rajab. Nah 27 Rajab eta tanggalna. Tahunna baraha eta? Kamari tala. Aduh. Mana itanya? Ya kan 10 bener. 10 badan nubuah, 10 tahun kenabian. Berarti sarua eta antara wudu jeung salat. Tahun disyariatkannya wudu. Ya kenapa ya? Karena namanya salat tanpa wudu kumaha? Gitu kan? Sehingga apa? Sehingga setelah Lailatul Mi'raj Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril untuk diajari sholat ya, mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tentu dengan syarat-syaratnya. Tata cara wudhu kumaha gitu kan, praktek nah kumaha itu diajarkan ku malaikat Jibril itu ya. Berarti kalau ditanya sejarahnya wudhu kapan? Sarua jeung sholat gitu. Wa syurutuhu ay al-wudu'i kasyurutil ghusli ma'un mutlaqun wallahu ta'ala alam bissawab. Iki mah gitulah. Sekali lanjung kena. Berarti menghilangkan yang mencegah sholat. Menghilangkan Ya, definisi taharah tanya. menghilangkan sesuatu yang mencegah Ya. sahnya sholat. Ya. Mencegah segala sesuatu yang mencegah menghilangkan heula. Menghilangkan segala sesuatu yang mencegah sahnya sholat atau sahnya ibadah-ibadah yang ada bela. Kalimatnya masalah tapi liar. Tapi kan kalau di sini langsung raf'ul hadas wa izalatun najis au fi ma'nahuma au ala suratihima. Oh, tadi nggak dikutipin di sini ya. Yaitu mulai dari ayat apa namanya? Mana tak? Pohola ayatna. Oh, dia. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dari lafaz tahuron itu.
sesucinya itu ya. Wa anzalna minal as-sama'i ma'an tahuran, dan kami telah menurunkan air sebagai apa? Sebagai alat sesuci, alat bersuci. Gitu. Sehingga karena keutamaan air yang luar biasa, wasai manusia walhiru. Berat gede cai. Ya. Jadi tadi dalilnya itu Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, Al-Furqan 48. Al-Qur'an ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Wahhab Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala kitabihi Fathul Muin. Ilan kala faslun untuk iku fasal fi syuruti sholati ing dalam pira-pira syarat salat. Asyartu utawi syarat iku mabarang ya tawaqqafu kang gumantung alaihi ing atase ma apa sihatus sholati apa sahih salat. Walaisa lan ora ana apa ma iku minha iku saking salat. Wa quddimat bisa atau wa qaddamtu juga bisa. Wa quddimat lan den dinginaken apa asyurutu pira-pira syarat alal arkan yang atase pira-pira rukun. Ya naha karena temen setuhune syurut iku aula iku luweh utama bitakdimi kelawan dinginaken idza syartu krana utawi syarat iku ma barang yajibu kang wajib apa ma apa taqaddumuhu apa dinginaken ma alas dingine ma ala salati ing atase salat wastimraruhu lan terus meneruse ma fiha ing dalem salat. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat iku khamsatun 5 ahaduha rupane utawi salah sijine khamsah iku taharatun iku sesuci an hadasin saking hadas wajanabatin lan junub titik. At-taharatu utawi sesuci lugatan ing dalem munggo basa iku an-nadzafatu bebersih wal khuluwu lan kosong minad danasi saking kotoran. Wa syar'an lan ing dalem munggo syariat iku raf'ul man'i iku ngilangaken penghalang. Al mutarattabi kang den runtutaken alal hadasi ing atase hadas. Awin najisi utawa najis. Fal ula mangka utawi kang pertama ai tegese at-taharatu utawi sesuci tegese sesuci anil hadasi saking hadas iku al-wudu iku wudu. Wa walan hale utawi wudu bidhammil waw kelawan domai huruf waw bidhammil waw wudu ya iku istimalul ma iku nganggo banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira anggota mahsusaten kang khusus. Mufta tahan halidin buka biniatin kelawan niat. Satu tu wudu ya. Wa bi fathiha lan kelawan fathai wau iku maun iku banyu yutawaddau kang den gawe wudu apa bihi kelawan ma. Wa kana lan ana apa ibtida wujubihi apa ngawiti wajibe atau permulaane wajibe wudu iku ma'abtidai wujubil maktubati iku tetep ing dalam sartane ngawiti atau permulaane wajibe salat fardu lailatul isra'i ing dalam malam Isra wa syurutuhu wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.